Naren nggak bisa hadir ya teman-teman ya. Jadi malam ini cuma kita doang berdua, Caca sama Nadine gitu. Dan malam ini kita akan membuat sebuah proyek animasi yang bakalan seru banget. Harusnya malam ini teman-teman presentasi ya. Maksudnya kayak teman-teman ngerjain sendiri dan nanti presentasiin ke kakak gitu hasil yang kalian kerjakan. Harusnya seperti itu. Tapi karena kakak merasa tidak apa tidak eh, mengajar dengan baik di pertemuan sebelumnya ya karena waktu itu malah jadi crowd malah jadi kelasnya tuh malah jadi bingung gitu akhirnya nggak apa-apa di pertemuan ini kita akan bikin project animasinya bareng-bareng nanti akan kakak arahkan dengan step-step dan langkah-langkah yang rinci serta detail. Jadi ada baiknya nanti kalian ikutin dan kakak juga akan jelasin setiap langkahnya. Kenapa ini begini, kenapa ini begini dan lain-lainnya ya. Alasan kenapa kode-kodenya dipakai itu kakak akan nanti akan jelasin. Jadi supaya lebih memperdalam pemahaman kalian ke setiap blok programnya gitu ya. Jadi kalian nggak bakal bertanya-tanya lagi kenapa sih ini nambahin kode ini, kenapa nambahin kode ini. Jadi kalian nggak bakal bertanya-tanya seperti itu lagi. Oke, kita bahas dulu di presentasinya malam ini. Kita belajar di modul 2 pelajaran kelima ya. Nah, yang namanya proyek animasi. Nah, di judulnya aja proyek animasi. Jadi teman-teman mungkin tahu bahwa animasi itu ya animasi ya, kayak sebuah video ataupun cerita yang berjalan dengan versi kartun gitu ya. Ya kayak Upin Ipin, SpongeBob ya kayak gitu-gitu animasi. Jadi animasi itu tidak ada interaksi event yang kayak klik tombol tertentu di keyboard gitu ya ataupun diklik sprite-nya. Jadi kita cukup bikin eventnya satu bendera hijau aja. Nanti sekali klik animasinya berjalan menceritakan apa yang kita buat gitu. Oke lanjut. Ini beberapa pertanyaan. Nah, hari ini di kelas kita akan belajar mencoba menjadi sutradara. Jadi nanti kita di sini akan membuat skenario, ya, skenario animasi sederhana aja, nggak panjang-panjang, yang sekiranya bisa membuat Caca dan Nadine paham terkait blok-blok kode yang akan kita pakai malam ini, gitu. Lalu kita akan membuat animasi kita sendiri. Let's go. Nggak bakal banyak penjelasan di animasinya. Kalian udah login belum? Caca sama Nadine udah login belum? Udah ya. Nadine coba dibuka aja kameranya. Oh ya, oke. Nadine pakai jempol. So, kalian sekarang buka yang listen 5 ya di modul 2. Nih modul 2 ruang ya, ruang. Lalu listennya yang kelima nih yang cuma satu, nomor 13. Nah, kalian buka itu. Udah ya, udah dibuka ya. Dan kakak saranin, kalau kalian nggak pakai dua PC kayak Sinaren kan, Sinaren biasanya ada dua PC ya. Nah, kalau kalian cuma satu PC, layarnya dibagi dua tuh. Jadi bisa lihat Zoom, merhatiin penjelasan kakak dan contoh dari kakak, dan satunya layar kalian. Untuk mengikuti langkah-langkah yang kakak lakukan juga gitu. Ya, layarnya dibagi dua tuh. Pakai pakai arah sini nih, di atas sini nih. Kelihatan nggak tuh? Jadi kita arahin ke sini, lalu kalian klik sebelah sini supaya jadi kebagi dua layar kayak gini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Supaya lebih mempermudah aja kalian gak usah bolak-balik. Nah, langsung aja kalian klik yang nomor 13 ini ya. Nah, nomor 13 ini kalian klik di listen 5-nya, diklik nomor 13-nya. Nah, di sini mungkin kalian ada kucing ya, ada satu sprite kucing bentar. Nah, mungkin di sini kalian ada satu sprite kucing ya. Bener gak ada satu sprite kucing? Caca sama bener ya? Nah, di sini kita nggak bakal pakai sprite itu. Jadi kalian benar-benar pure ikuti dulu aja kakak. Kita baca dulu bookletnya teman-teman ya. Kita baca dulu bookletnya, disuruh apa sih kita di level ini nih, di proyek animasi ini nih kita disuruh ngapain. Coba kita buka bookletnya, baca bareng-bareng di sini aja ya. Ada tiga soal nih, ataupun tiga perintah ya.
Coba kita buka perintahnya. Yang pertama, perencanaan. Gunakan halaman-halaman dalam buku kerja untuk menggambarkan garis besar dari animasi Anda. Jadi mungkin ini buku kerjanya kita nggak buka, jadi ini kita skip dulu. Yang intinya ini perencanaan ataupun skenario, mungkin ya. Lalu tambahkan dua ataupun tiga sprite dan dua ataupun tiga latar belakang. Jadi kita wajib nambahkan dua ataupun tiga sprite ya. Kalau cuma satu gimana Kak? Nggak bisa. Jadi harus dua minimal kalau nggak tiga. Supaya apa? Supaya interaksinya ada gitu ya, dialognya jalan. Nah, latar belakangnya juga katanya minimal dua teman-teman, atau maksimalnya tiga, atau mungkin bisa lebih dari tiga. Jadi minimalnya dua. Latar belakang itu backdrop ya. Jadi kayak Caca tuh yang kayak awan-awan gitu. Kalau kakak ini rumah SpongeBob, nah ini backdrop namanya latar belakang. Nah, lalu buatlah. Nah, yang terakhir buatlah. Jadi intinya syaratnya itu cuma pakai dua sprite dan pakai dua latar belakang. Gitu inti animasinya. Oke, sekarang kita akan mulai nih ya. Pertama-tama, Caca sama Clara fokus perhatiin penjelasan kakak. Kita akan melangkah pelan-pelan dan kalian langsung ikutin supaya nggak ada yang ketinggalan dan kita nanti selesainya bareng-bareng dan samakan persepsi. Oke, yang pertama kita klik sprite kucingnya ataupun buang sprite kucingnya dengan tombol X biru ini. Ya, aduh. Nah, kita buang si sprite kucingnya dengan tombol X biru yang kecil ini. Nah, supaya ini layarnya jadi kosong ya. Layarnya kosong. Lalu kita tambahkan dua backdrop, teman-teman ya. Ataupun eh, background lah ya. Background. Nah, kalian klik backdropnya di pojok kanan bawah ini ya. Seperti biasa, kalian kayaknya udah tahu diklik backdropnya. Di sini kita akan menambahkan dua backdrop, teman-teman ya. Dua latar belakang. Kita search aja di sini ya, cari supaya lebih mudah. Kalian ketik Polres. Nah, gini, apa? Polres gitu. Artinya Polres itu adalah hutan, ya. Silahkan diketik dulu. Kita akan pelan-pelan. Kalau kalian ketinggal, mendingan kalian buka mic deh. Karena kita cuma dua orang juga. Kalau kalian ketinggalan, bisa langsung bilang aja, Kak, aku ketinggalan. Pelan-pelan gitu. Ya, supaya lebih santai, gak apa-apa lah. Kita cuma dua orang. Kakak di kelas lain banyak, 8 orang. Mereka pada buka mic. Caca udah ketik, Pores. Udah. Nadine, gimana Nadine? Bukalah kameranya. Minimal kamu kalau kalau apa buka kamera tinggal kode jempol aja biar cepet. Wes aku makan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Biar kakak ikutan kenyang lihat kamu makan. Oke, Kan tidak sopan loh, nggak sopan. ya udah ya udah. Makanya, Oke, sekarang tapi kamu udah ketik Polres ya, Nadine ya. Udah, oke. Sekarang kita pilih yang hijau dulu nih, buat Caca sama Clara ya. Dipilih yang hutan hijau yang pertama ini, dipilih. Nah, ini udah udah ditambahkan ya menjadi backdrop ataupun layar latar belakang. Lalu kita tambahin lagi satu lagi. Kita klik lagi, choose backdropnya ataupun pilih backdropnya. Kita klik lagi. Lalu kita ketik lagi kata yang sama, forest gitu. Lalu klik jungle atau ini yang kedua, hutan yang kedua. Nah, dipilih ya. Nah, udah. Silahkan ditambahkan dulu dua backdropnya. Di sini kita akan bikin project animasi sederhana, teman-teman ya. Supaya nanti ke depannya ketika kita bikin project, kalian pasti udah paham. Tapi di project kedua ini kakak masih tuntun kalian dulu. Oke, kakak anggap kalian sudah menambahkan backdropnya karena tidak ada yang bilang ketinggalan. Lalu kita atur urutan backdropnya teman-teman ya. Yang pertama, kalian klik backdropnya yang ini nih. Bukan yang ini ya. Bukan buat memilih. Bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi si backdropnya yang ini nih. Nah, diklik backdropnya yang ini. Diklik sekali aja udah. Gak bakal terjadi apa-apa ya memang. Lalu kalian klik backdrop nih tulisannya di sini nih. Ya, di pojok kiri atas nih. Backdrop tulisannya diklik. Lalu kita klik yang hijau yang pertama nih ya. Klik yang hijau ataupun yang pertama. Set. Supaya apa? Supaya memulainya ataupun startnya memang dari background yang warna hijau ini gitu loh ya. Supaya memulainya dari background yang warna hijau ini.
Kalau kalian udah mengubah backgroundnya dari yang nomor 3 ini ke nomor 2 ya, yang forest nih tulisannya bukan jungle, kita kembali lagi ke kode nih, ada namanya kode. Kita kembali lagi ke kode untuk melihat layar kosongnya. Apa layar kerjanya gitu. So, sampai sini aman? Nggak ada yang ketinggalan? Nggak. Caca aman? Nadine aman? Aman. Oke, nice. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah menambahkan sprite ya, teman-teman ya. Buat Caca sama Nadine, silakan ditambahin aja sprite-nya. Kalian pasti udah tahu. Pilih singa, kelinci, sama apa namanya? Sama zebra ya. Jadi kalian klik sprite-nya yang ini, tambahkan sprite, diklik, lalu di sini kalian ketik aja zebra gitu. Nah, masukin. Zebra udah, lalu tambahin lagi lion gitu, singa. Lion gitu ya, singa. Tambahin lagi, dah. Lalu kita tambahin satu lagi, kelinci itu apa rabbit? Ada nggak rabbit? Nah ini, rabbit. Kita pilihnya yang putih aja ya. Nih yang putih aja, yang putih yang ini nih. Klik. Nah, sampai ada 3 karakter kayak gini ya teman-teman ya. Sampai ada 3 karakter kayak gini. Silahkan kalian tambahkan dulu ketiga karakter ini ya. Ada kelinci, zebra, sama singa ataupun lion. Kalian searchnya pakai keyword Inggris ya, pakai bahasa Inggris gitu. Kalau zebra kan memang zebra bahasa Inggrisnya juga. Kalau kelinci itu rabbit, kalau tadi singa itu lion gitu. Nah, kayak oke, Nadine udah nambahin kayaknya Caca udah selesai menambahkan 3 sprite-nya. Udah, nice. Sekarang kita atur posisi sprite-nya, teman-teman ya. Kita atur posisi sprite-nya. Jadi, untuk apa namanya? Untuk membuat skenario animasinya, kita akan menempatkan sprite-nya di tempat masing-masing ya, teman-teman ya. So, teman-teman liatin sprite punya kakak posisinya ya. Yang pertama kelinci di sini, di atas ini, dilihat aja. Lalu si singa juga di sini ya. Dan zebra juga sama posisinya dengan singa, tapi agak majukan dikit. Nah, jadi kalau singa segitu ya setengah badan, kalau zebra seginilah. Nah, nggak setengah banget kalau si zebra badannya. Silakan diposisikan seperti itu. Bentar, teman-teman. Oke, udah selesai kalian memposisikan? Oke, nice. Udah selesai, Nadine. Caca udah selesai? Nice. Sekarang, supaya posisi awalnya ketika kita klik bendera hijau itu tetap di posisi sama seperti ini, kita memerlukan go to X. Silakan kalian tambahkan dulu bendera kuning di event ya, sebelah pinggirnya nih di daftar kodenya ada namanya event warna kuning bulatnya. Kita tambahkan bendera kuning. Nah, itu ya, bendera kuning ya. Silakan kalian tambahkan bendera kuning. Nah, kalian lihat, kalian lihat. Coba perhatiin dulu kakak ya. Kalian lihat, kalian menambahkan bendera kuning itu di sprite yang mana? Kalau kakak yang zebra ya, ini kakak yang zebra dulu nih ya. Nah, yang singa sama yang kelinci ini kakak belum nambahin bendera kuning ya, bendera hijau. Tuh, jadi baru di zebra aja. Kalau kalian itu mulainya dari yang mana tuh nambahin bendera hijaunya ya? Coba kalau Caca mulainya dari yang mana nambahin bendera hijaunya? Zebra. Zebra, oke. Kalau Nadine? Lion. Lion, oke. Paham berarti ya, di mana kalian menambahkan bendera hijau. Setelah itu, kita tambahkan yang namanya Go to X. Go to X itu apa, Kak? Coba kita klik dulu motion, ini yang warna biru ya, di atas. Motion. Nah, kita tambahin Go to X minus 201 minus 79. Ini posisi zebra kakak ya. Ini posisi zebra kakak tuh. Dia ada di
garis X-nya -201, dan garis Y-nya -79. Kita tambahin aja langsung. Nah, kalau Nadine, karena kamu tadi di Lion, berarti mungkin beda ya. Ya intinya Caca juga pasti nggak sama kayak kakak sih, karena posisinya pasti agak melenceng dikit gitu. Yang intinya berarti kalian menambahkan GoToX ini fungsinya apa? Di sini kakak bakal jelasin nih. Jadi teman-teman, GoToX itu fungsinya untuk membuat si zebra ini berada di posisi yang sama seperti di sini gitu ya. Jadi gini. Kalau kakak dia pindahkan dia ke sini, kalau kakak klik bendera hijau, dia bakalan balik lagi ke posisi awal. Karena apa? Karena ada kode go to X. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita rubah posisi zebra kemana aja, ke sini, ke sini gitu ya. Tapi ketika kita klik lagi bendera hijau, dia akan mulai ataupun start dari posisi yang awal ini. Paham nggak Nadine sama Caca? Paham ya? Nah, gitu. Oke, berarti kita perlu menambahkan go to X ini ke si kelinci sama si lion gitu ya. Tapi tidak bisa kita copy seperti ini. Tidak bisa kita copy drag seperti ini ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena posisinya kan beda-beda. Si kelinci ada di atas tuh ya. Lion juga agak mundur. Jadi nanti kalau disamakan nanti semuanya startnya dari si zebra posisinya. Jadi silahkan kalian klik Leon ataupun apa kalau Nadine berarti klik zebra gitu ya. Caca klik Leonnya, tambahin lagi bendera kuning, lalu tambahin go to X juga. Nah, tambahin juga go to X. Lalu kalian klik juga yang kelinci, tambahin bendera hijau, maksudnya bendera kuning terus ya. Lalu tambahin go to X juga. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian rubah-rubah posisi si kucingnya, si kelincinya, diklik bendera hijau, mereka balik lagi ke posisi awal. Seperti itu. Oke, Caca udah selesai nambahin go to X sama bendera hijaunya? Udah. Nah, coba kakak pengen kalian seperti ini. Kita tes apakah memang hewan-hewannya akan kembali ke posisi yang di awal. Kalian ubah aja posisinya random kayak gitu ya. Ataupun acak posisinya ubah. Lalu kalian klik bendera hijau. Lalu kalian klik bendera hijau. Nah, apakah mereka balik lagi ke posisi awal? Balik lagi ya. Nadine balik lagi. Kalau Caca balik lagi nggak? Balik. Mantap. Oke, berarti kalian paham paham kode GoToX ini fungsinya apa ya? Paham ya? Nah, oke, lanjut. Kita fokus ke si yang kelinci ini. Jadi dia adalah karakter utama yang istilahnya tuh yang berbicara duluan gitu ya, teman-teman ya, yang berbicara duluan. Bentar. Ini ada chat dulu, takut penting bentar. Hmm, lah. Oke, teman-teman. Mana sih? Sekarang, kalau kalian udah nambahin apa namanya, nambahin bendera hijau dan go to X ke semua karakter, tugas kita sekarang adalah tambahin show. Show itu ada di looks nih ya, looks nih, looks. Set looks, lalu kita show. Nah, tambahin show. Supaya apa? Supaya ya memang muncul gitu ya, si kelincinya supaya muncul gitu. Lalu, habis menambahkan show, show itu ada di looks ya, di bawah nih, show, hide show. Nah, lalu kita tambahin say. Say itu untuk bilang, mengatakan sesuatu ya. Di sini kalian tambahin say di atas. Masih di looks ya, masih di yang warna ungu ini, program ungu ini, looks. Kita tambahin say di paling atas. Nah, ini say. Tempel aja. Lalu kita ubah kata-katanya jadi halo, halo warga hutan gitu ya. Warga hutan, selamat pagi gitu. Selamat pagi. Nah, udah kayak gitu aja. Kalian boleh ikutin ya kata-katanya ya. Nah, jadi dia nyapa tuh ya. Kalau kita klik bendera hijau dia nyapa. Halo warga hutan, selamat pagi. Ini kurang ete ya. Kurang huruf T bentar. Nah, selamat pagi. Nah, halo warga hutan, selamat pagi gitu ya.
Oke, udah selesai guys. Udah ya. Nah, ingat teman-teman, ini kan nanti akan jadi sebuah dialog ya. Ini akan jadi sebuah dialog. Nah, kalau dialog nanti ini kan baru satu nih yang ngomong ya, baru si kelinci doang. Nah, gimana nanti caranya supaya dialognya itu nggak bertabrakan. Jadi nanti si kelinci dulu ngomong, baru si zebra, baru si singa. Jadi nggak barengan tuh ngomongnya ya. Nah, di situ ada metodenya. Oke, super. Jadi itu terkait dengan waktu aja sih ya, gampang metodenya juga nggak susah. Oke, setelah kita bikin kata-kata seperti ini, kita tambahin lagi kode untuk apa namanya di si zebra ya. Tapi sebelum kita menambahkan kode si zebra, coba kita bikin si singanya ini jadi nggak kelihatan. Kalian klik si lionnya, si lion, lalu kalian klik tanda mata dicoret gitu tuh, ya. Show tuh diklik aja supaya singanya tuh jadi hilang tuh. Singanya jadi hilang ya, diklik tanda mata dicoret gitu tuh, kalian klik spread singanya dulu lalu diklik tanda matanya jadi hilang gitu, lalu kalian klik lagi zebranya. Di sini kita akan nambahin si zebranya ya. Oke, si zebranya ini awalnya kita hide dulu ya teman-teman ya, awalnya kita hide dulu. Nah, kita tambahin di bawah show masih di looks ya, kita tambahin hide sini. Hide itu untuk membuat si zebranya awalnya nggak kelihatan gitu dulu loh. Jadi kayak seakan-akan dia tuh muncul dari pinggir gitu loh, mau lewat gitu ya. Nanti nanti jadinya kalian juga paham deh. Kita tambahin dulu hide, lalu abis tambahin hide, si zebra ini bakalan ngomong sesuatu. Jadi kita tambahin say ya. Kita tambahin lagi say, kita tambahin say lagi di sini. Nah, di sini kita bilang apa kita apa maksudnya kita ngomong untuk membalas omongan si kelinci. Kan tadi si kelinci bilangnya, "Hey, warga hutan, selamat pagi." Nah, si zebra juga bilang, "Selamat pagi juga," gitu ya. Selamat, selamat pagi juga. Lari, ada singa gitu ya. Lari, ada singa. Nah, gitu loh. Lah, komanya nggak ada tuh. Ada kok, kecil mungkin ya, nggak kelihatan ya. Oke, kalau kita play seperti ini jadinya. Halo warga hutan, selamat pagi. Lah, kok nggak muncul? Si zebranya kok nggak muncul? Oh iya, ada yang lupa. Kalian bisa koreksi nggak? Ada yang lupa ini. Kenapa si zebranya nggak muncul? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Itu karena matanya itu. Nice, karena matanya. Tapi untuk biar biar kita nggak perlu klik mata ini harus nambahin kode apa? Tahu nggak? Caca tahu nggak? Kita harus nambahin show ataupun munculkan. Nah, kita show dulu nih sebelum dia ngomong, kita show dulu ya. Kita show dulu sebelum dia ngomong. Ya, kita show dulu sebelum dia ngomong. Jadi kayak gini kurang lebihnya guys, dilihat coba. Set. Oh, di sini ngomongnya barengan ya teman-teman ya. Nih, di sini ngomongnya malah barengan ya. Ini kan harusnya saling menjawab ya. Jadi si kelinci dulu bilang, lalu si zebranya menjawab gitu. Tapi di sini malah barengan tuh ngomongnya. Nah, ini terjadi kenapa? Coba kita lihat kode kelinci ya. Kalian gak usah ikutin ya. Dengerin aja penjelasan kakak. Gak usah diikutin. Kalau kita lihat di sini si kelinci itu kan dia ngomong selama 2 detik ya. Nah, dia ngomong selama 2 detik. Lalu si zebra juga dia ngomong selama 2 detik. Jadi di sini tidak ada yang menunggu dulu. Alhasil supaya saling saut menyaut ataupun saling menjawab, kita harus membuat si zebra ini menunggu. Pakai apa? Pakai kontrol nih. Kalian ketik kontrolnya ya di pinggir. Yuk tambahin ya, tambahin wait 2 second. Klik kontrol, lalu apa tunggu 1 detiknya masukin ke atas show. Nah, ke situ. Lalu ubah jadi 2. Nah, lalu ubah jadi 2. Lalu ubah jadi 2 ya. Wait wait 2 second jadinya. Nah, alhasil ini nanti akan saling menjawab ya teman-teman ya. Coba Caca sama Nadine lihat. Sekarang mereka ngomongnya nggak barengan lagi.
Set. Nah, dia dulu ngomong si kelinci, lalu si zebra membalas sambil muncul dari semak-semak gitu loh. Ya, berhasil nggak? Kalian berhasil nggak? Berhasil. Nadine berhasil. Caca berhasil? Berhasil. Nice. Nih, kalau kita play kayak gini. Si kelinci ngomong dulu, lalu zebra muncul dan dia ngomong lari ada singa gitu ya. Kayak gitu. Nah, lanjut. Setelah itu kita bikin dia jalan ya. Kita bikin si zebranya ini jalan. Karena kan dia bilangnya selamat pagi juga. Lari ada singa. Lari ada caca contohnya gitu ya. Dia takut manusia kan. Nah, jadi kita bikin dia jalan ke sebelah sini. Caranya gimana? Caranya kita klik yang namanya glide. Nah, kalian klik yang ada ya di motion lagi ya, yang paling atas nih. Klik motion yang warna biru ini kalian klik, lalu kalian cari glide. Nah, glide ini nih ya, glide. Nah, ini glide. Tapi kalian jangan dulu ditambahin ke situ. Jangan. Kenapa? Kita harus ubah dulu posisi si zebranya. Kita ubah posisi zebranya ke sini. Nah, ke sini. Lalu kita tambahin glide yang ada di bawah random position. Glide-nya ada dua ya. Ada yang random position sama ada yang ditentukan nih. Jadi kita masukin yang ditentukan. Jadi glide-nya tuh nilainya tetap nih, pasti gitu kan. Kalau ini random nih ya. Random tuh acak posisinya. Nah, kalau yang ini nilainya pasti. Jadi kita masukin glide yang bawah. Nah, jadi nanti kalau di play kayak gini, si zebranya jalan. Halo warga hutan, selamat pagi. Selamat pagi juga, lari ada singa. Nah, dia jalan, lari ya. Si zebranya lari gitu ya, pindah posisi karena ada singa gitu. Gimana? Caca sama Nadine udah jalan zebranya? Caca udah jalan zebranya? Perfect. Perfect, nice. Caca kalau udah kayak gini juga nih, perfect gitu. Caca kalau bingung nanya lah ya. Nanya lah, Caca kalau bingung nanya. Kalau ada yang salah nanya. Aman, Cak. Caca aman. Aman. Serius. Serius Caca aman gak? Aman. Si zebranya jalan. Punya Caca jalan zebranya. Oke kalau gitu lanjut ya. Ya lanjut ya. Nah kita lanjut ya teman-teman ya. Nah setelah si zebranya ini jalan ya. Kita balik lagi ke si kelinci ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke si kelinci. Karena kan dia nyuruh si kelinci lari tuh. Kan tadi si zebranya nyuruh si kelinci lari kan ya teman-teman ya. So, kita akan bikin si kelincinya ngomong lagi. Karena kan tadi si zebranya nyuruh lari tuh. Nah, kita perlu pahami dulu di sini ya. Di sini, setelah si kelinci ngomong kan tadi 2 detik ya, si zebra nunggu 2 detik. Supaya tidak barengan gitu ngomongnya ya. Alhasil dia nunggu dulu 2 detik, baru dia ngomong 2 detik. Nah, supaya si kelinci di dialog berikutnya nggak tabrakan dengan omongan si zebra, kita kita tambahkan berapa detik? Berarti kita lihat dulu di si zebra ini ada 1 ya, ini ada 2 detik nih. Lalu dia ngomong 2 detik. Berarti kita tambahkan 4 detik menunggu ya. Jadi si kelinci ini harus menunggu selama 4 detik ada di kontrol. Tambahin aja 4 detik gitu. 4 second. Nah, 4 second ini adalah dia menunggu ini kan si zebra juga menunggu 2 detik. Lalu dia bilang selama 2 detik. Lalu ini glide 1 detik gitu. Jadi dia menunggu selama 4 detik kurang lebihnya. Nah, menunggu selama 4 detik. Setelah 4 detik, dia bilang lagi sesuatu ya teman-teman ya. Dia bilang lagi sesuatu. Ada di looks ya, di looks. Nih kalian klik looksnya, lalu tambahin say, bilang lagi sesuatu. Lalu di sini kita ketik apa? Ada singa. Nah gitu. Lari. Nah gitu. Jadi si kelincinya tuh kaget gitu. What? What? Ada singa? Ya lari dong ya. Dia kan gak mau dimakan gitu. Jadi nanti kalau kita play, dia udah ngebalas omongan si Zebra. Singanya nanti kayak gini.
pas di dunia nyata. Harimau, harimau gitu. Nah, Hawi mau gitu ya. Hawi mau. eh, oke, empat ya. Oke, cepet kamu udah belum Clara ditambahin ini. Poin. Wait, wait 4 second nih. Wait 4 second ditambahin lalu tambahin kata-kata ini. Caca udah? Oh, udah. Sampai sini kakak pengen lihat dulu hasil kalian ya. Takutnya ada salah persepsi, jadi bisa dibetulin. Mumpung belum jauh. Yuk, Eh, kalian bagi layar dulu. Kalian bagi layar dan tunjukin hasil punya kalian. Coba. Kalian bagi layar masing-masing. Ayo, Nadine sama Caca bagi layar. ada tuh. Ya, nice. Coba dari Nadine dulu ya. Kalau dengar Ya, suara-suara kayak lagu-lagu jangan hiraukan saja. iya, Kalau ada kamu nggak rahasia. share sound, jadi nggak bakalan nembus. Tuh Coba. tewak tuh, ha. Ah, iya ya. Oke, coba kamu klik bendera hijau nah, Nadine. Kakak pengen lihat. Hah? Udah Klik hijau. bendera hijau. Ya. Ini. Nah, tuh. Coba sekali lagi, ngeleng, sekali lagi. Halo warga hutan, selamat pagi. Nice, selamat pagi juga. Lari ada singa. Lari, yes. Apa ada singa? Nice. Coba Caca punya Caca. Klik bendera hijaunya, Caca. Halo warga hutan, selamat pagi. Selamat pagi juga. Lari ada singa. Nice. Oke, ini sederhana ya teman-teman ya. Supaya apa? Sederhana. Kakak contohin doang ini ya. Tapi nanti supaya teman-teman paham penggunaan kode-kodenya dan teman-teman bisa mempraktekkan sendiri dengan kreativitas teman-teman. Jadi nanti boleh diubah tuh ceritanya ya dengan skenario yang ada di otak kalian gitu. Kalau Caca pengen ceritanya tentang hewan laut boleh gitu ya. Yang penting kalian paham dulu nih kode-kode yang bisa dipakainya gitu untuk mendukung skenario-nya. Kalau Nadine mau hewan udara contohnya ya, burung gitu-gitu boleh juga. Ini sekedar contoh aja di proyeknya. Oke, gini teman-teman. Setelah itu kan ini terakhir ya si kelincinya kan bilang dia dia apa namanya kaget juga gitu ya dengar si zebranya bilang ada singa. Jadi dia bakal ngikutin si zebra ini lari ya. Si si kelincinya ini bakal ngikutin si zebranya lari ke apa si kelincinya bakal ngikutin lari ke arah si zebra. Caranya gimana? Kita klik lagi motion yang paling atas ya teman-teman. Kita klik motion yang paling atas nih. Lalu kita tambahkan glide, tapi glide-nya yang atas. Nah kan kalau tadi glide-nya yang bawah ya, yang posisinya nih udah pasti. Nah kalau sekarang kita glide-nya yang random position. Nah yang ini, glide-nya yang random position. Kenapa Kak yang random position? Karena di sini kita bisa pilih bahwa dia tuh mau ngikut ke siapa. Kita klik yang random positionnya dan kita klik zebra. Artinya ini adalah glide-nya dia akan mengikuti si zebra gitu ya. Pas ini bentar guys. Pasti ya. Oh, pantesan ini apa namanya? Sorry, ada Telegram tadi masuk. Nah, jadi mana tadi? Jadi dia glide-nya tuh bakal ngikutin si zebra ya teman-teman ya. Random posisinya diubah ke si zebra gitu. Jadi kalau kita play, set, halo warga hutan, selamat pagi. Nah, dia bilang selamat pagi juga dan si ininya bilang apa? Ada singa lari. Nah, dia juga ikut ke si zebra gitu ya, lari ke si zebra gitu. Silahkan kalian tambahin glide one second to zebra gitu ya, ditambahin. Gimana? Udahkah? Kalian udah? Caca udah? Udah. Nadine udah? Belum. Kamu belum. Ya udah, sok cepet tambahin glide 1 second yang random position dan random positionnya yang diubah. Oke, nice kalau udah ya. Sekarang kita kembali lagi ke enggak. Sebelum kita kembali, kita tambahin dulu hide ya teman-teman ya. Nah ini di paling bawah kita tambahin hide ada di looks ya. Ini di yang ungu looks. Kita scroll ke bawah dan ada hide nih. Hide itu untuk membuat si kelincinya jadi nggak kelihatan.
Lalu hide ini kita tambahin juga di si zebra ya. Nih si zebra juga ya. Kita tambahin juga hide-nya di si zebra ya. Kita tambahin dulu juga hide-nya di si zebra gitu. Jadi ketika kita klik mereka tuh jadi nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi seakan-akan mereka tuh larinya tuh sampai benar-benar jauh tuh. Apa ada singa lari gitu ya. Nah gitu sampai benar-benar kayak mereka tuh larinya jauh gitu. Silahkan kalian tambahin kayak gitu ya. Oke, aman? Aman ya, udah ya. Aman ya, tinggal tambahin hide doang kok ya. Dan sekarang kita akan mulai mengkode si di bagian singanya ya, teman-teman ya. Nah, di bagian singa ini kita penting dulu memahami ada berapa detik yang perlu kita tunggu ya. Karena supaya obrolannya tidak bertabrakan. Jadi kita berpatokan ke si kelinci. Karena si kelinci yang ngomong dari awal, jadi pasti dia waktunya paling banyak gitu ya. Coba kita lihat di kelinci. Nah, di sini kita lihat ada berapa waktu yang perlu ditunggu si singa. Yang pertama dia ngomong dulu 2 detik nih ya, 2 detik. Lalu ada tunggu 4 detik. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6 detik ya. Lalu dia apa ngomong lagi. Si kelincinya ngomong lagi 2 detik. Berarti berapa totalnya? Ada 6 detik ya. 8 detik. Ada 8 detik. Jadi si lion ini perlu menunggu 8 detik. Coba kita tambahin kontrol. Kita tambahin kontrol dan masukin wait 1 secondnya diubah jadi 8 detik gitu. Diubah jadi 8. Nah gitu. Ya. Diubah jadi 8 detik ataupun 8 second. Nah, karena tadi kita membuat si singanya itu nggak kelihatan ya, jadi kita harus membuat dia kelihatan lagi. Caranya kita tambahin looks ya, ini looks yang warna ungu. Lalu kita masukin show sama hide. Nah, hide dulu ya, teman-teman ya. Hide-nya di atas di atas tunggu, lalu show-nya di bawah tunggu gitu. Nah, gitu ya. Oke, karena kita akan membuat perubahan latar belakang setelah singa ini mengejar mereka gitu ya. Jadi kita tambahin next backdrop ataupun switch backdrop ya teman-teman ya. Nah ini nih, switch backdrop masih ada di looks ya. Looks switch backdrop tuh ya di bawah next costume. Switch backdrop nah yang ini. Kita tambahin ke sini. Nah, jungle-nya diubah ke forest dulu. Di sini diubah forest dulu ya. Jadi ini memang forest dulu, belum jungle. Forest itu yang hijau ini ya. Forest itu yang hijau ini. Kalau jungle nanti yang apa? Yang lain tuh. Kalau jungle yang ini nih. Nah, ini jungle namanya. Kalau forest yang hijau, masih yang hijau. Oke, udah sampai switch backdrop di sini kalian udah sampai switch backdrop? Oke, Nadine udah. Caca udah sampai switch backdrop? Udah ya, oke, nice. Setelah itu, si singanya itu akan bilang sesuatu, teman-teman ya. Jadi kita tambahin say. Nah, yang ini nih, say. Kita tambahin say. Lalu dia akan bilang apa? Dia akan bilang, hey, aku nggak lapar gitu ya, gitu. Aku nggak bakal gigit kalian. Nah, gitu aja. Intinya aku nggak lapar, nggak bakal gigit kalian. Dah, gitu aja. Kalau aku beda. Kayak gini, Sir. Aku gak lapar loh. Oh Ngapain iya. ngelain aku? Ya, boleh ya, pakai logat Medan boleh. Caca pakai logat Jawa. Caca pakai logat Jawa boleh ya. Oh, kok kira aku dorong ini ya apa? Gimana ya Jawa tuh aku nggak bisa ya. Horas lah intinya horas lah ya. Kayak mana sih Wong Jowo? Gak bisa juga Wong Jowo. Bahasa Jowo. Kakak bukan wong Jawa, wong Sunda. Temenku Silahkan ada yang intinya. bisa bahasa Sundal. Tapi versi bahasa dicampur sama Minang. Widih, gimana ya Sunda dicampur Minang nih. Oke, udah sampai sini kalian udah ngetiknya? Caca, udah ngetiknya?
Oke, kalian udah ngetiknya. Lalu, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Kita klik bendera hijaunya. Nah, dia si kelincinya bilang, "Halo warga hutan." Lalu zebra muncul dan menyapa lagi kelinci. Lalu dia lari. Lalu kelincinya menyadari ada singa. Dia juga ikut lari. Nah, ini kenapa nih? Ini ini kurang pas ya. Kurang pas. Tadi jadi si singanya ini ngomongnya ketika si kelinci masih ngomong. Kalau kita perhatiin nih, coba lihat. Si singanya ini ngomong ketika kelincinya masih ngomong. Tuh ya, jadi ini nggak pas. Kenapa? Jadi ini kayaknya kurang lama nunggunya ya. Coba delapannya kita ubah jadi 9, guys. Coba delapannya kita ubah jadi 9. 8 detiknya kita ubah jadi 9 detik. Supaya lebih pas gitu ya. Eh, Ngobrolnya tuh lebih pas. Tanya jawabnya tuh lebih pas. Nah, lebih pas sekarang ya. Hey, aku nggak lapar. Aku nggak bakal gigit kalian. Nah, lalu kita bikin si singanya ini pergi menyusul si zebra. Gimana caranya? Coba kakak tantang kalian tambahin kode untuk si singanya itu menyusul si zebra. Jalan kayak tadi tuh. Coba tambahin apa? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya supaya singa itu menyusul si zebra gitu? Kan tadi udah kakak contohin tuh. Ada yang tahu? Coba bilang kalau tahu bilang. Kalau emang nggak tahu juga bilang aja. Caca tahu nggak pakai apa? Nggak. Nadine tahu? Enggak, aku nggak tahu Nggak. makanya tadi aku bilang. Ya elah. Kita untuk membuat si singanya itu jalan menuju si zebra, kita tambahin yang namanya glide ya di Nah, motion. kok udah Nah, aku yang ini nih, tambahin. glide ya. Glide-nya yang random position kita tambahin ke sini, lalu kita ubah menjadi zebra juga. Artinya Ah, si singanya ini akan mengikuti si zebra gitu jalan ke arah sini. Jadi kayak gini nih. Ya, tuh. Kayak gini nanti si singanya tuh akan jalan mengikuti si zebra dan si kelinci. Nah, dia juga bakalan jalan tuh. Set. Nah, kayak gitu, guys. Ya, jadi si singanya juga akan jalan mengikuti si zebra tuh. Udah ditambahin, Caca? Udah ditambahin? iya, nah. Udah. Nadine udah ditambahin? Oke, nice. Udah ya, udah ditambahin ya. Oke, sekarang berarti kita ngapain lagi nih abis ini? Abis itu kita switch backdropnya ya. Ini kan masih Polres nih ya. Nah, supaya kelihatan bahwa dia tuh ngejar si zebra sama si kelincinya sampai jauh, kita ubah backgroundnya. Kita klik looks lagi, ya, yang ungu. Kita klik looks, lalu kita switch backdropnya kita ubah ke jungle. Nah, ya, tadi kan Polres nih di atas ya, Polres. Lalu yang bawahnya jadi jungle gitu. Oke, silahkan ditambahin seperti ini guys ya. Silahkan kalian tambahin seperti ini. Switch backdrop to jungle gitu. Caca udah ditambahin? Udah. Nadine udah ditambahin belum? Oke, udah. Sekarang kalian play. Sama-sama di play ya. Di play. Di klik bendera hijaunya sama-sama. Kita sama-sama klik bendera hijaunya. Dan nanti ketika dia ganti backdrop, jangan kalian klik lagi bendera hijaunya. Jangan diklik dulu. Nah, udah ganti backdropnya ke jungle? Udah ya. Nah, silahkan gini, perhatiin. Caca backdropnya udah ganti gak sama kayak kakak kayak gini? Belum. Kalau Nadine gimana? Backdropnya udah ganti kayak gini belum? Oke, coba kalau Caca dibagi layar dulu, kenapa nggak sama backdropnya? Oh, Caca belum ditambahin switch backdropnya ya. Bentar, coba Caca klik yang switch backdropnya yang ini tambahin ke sini nih, di bawah show.
Itu udah ada ya, Cak. Caca udah ada deh. Coba diklik bendera hijaunya, Cak. Dimulai bendera hijau mulai. Nah, gitu ya. Oke, Caca udah selesai juga. Nah, tunggu dulu, Cak. Jangan diklik bendera hijau. Jangan, jangan, jangan. Udah biarin kayak gitu. Nadine juga jangan diklik lagi bendera hijaunya. Nah, tugas kita tugas kita apa bikin si harimaunya ada di tengah seakan-akan dia tuh muncul di apa di gambar yang ini gitu. Jadi nanti hasilnya jadi bagus. Coba kalian seret dulu si singanya ke tengah. Nah, seret ke sini ke tengah. Seret singanya ke tengah ya. Yuk, cepet Caca sama Nadine seret singanya ke tengah supaya dia ada di tengah kayak gini. Lalu kalian tambahin go to X. Go to X ada di mana? Ada di motion ya, yang warna biru nih. Tambahin go to X yang ini nih. Nah, ini seperti biasa ya. Supaya apa? Supaya dia berada di titik di mana kita pindahkan. Kalau kita pindahin dia di sini, berarti nanti dia bakalan ada di titik ini gitu. Jadi hasilnya nanti kayak gini guys. Coba kita play lagi ya. Coba kalian play lagi. Klik bendera hijaunya lagi. Nah, jadi dia ada di tengah kayak gini. Ada di tengah, bener ada di tengah? Bener ya? Nah, tapi ketika kita klik, ada masalah nih teman-teman ya. Ketika kita klik, dia mulainya malah dari layar apa backdrop yang jungle gitu. Gimana supaya ketika kita klik bendera hijau dia mulai dari backdrop yang forest gitu, yang hijau. Kan tadi yang hijau ya, sekarang ini malah yang ungu nih backgroundnya. Gimana supaya ketika kita klik bendera hijau mulainya dari yang hijau dulu gitu backdropnya, yang forest dulu. Oke, berarti kita klik dulu kelinci ya teman-teman ya. Coba Caca sama Nadine klik dulu spread kelinci ya. Nah, di spread kelinci ini kita tambahin switch backdrop. Ada di Lux ya, yang warna ungu nih, Lux. Nah, lalu kita tambahin switch backdropnya ke paling atas. Nah, pilih yang Forest. Nah, gitu dipilih yang Forest. Kenapa kita tambahinnya di kelinci? Karena kan ketika kita klik bendera hijau, yang paling awal berbicara itu si kelinci. Jadi kita tambahinnya di kelinci gitu, supaya dia yang pertama kali dieksekusi sebagai orang yang berbicara. Jadi nantinya juga pindah pindah layar latar belakangnya tuh jalan gitu ya, karena dia pertama kali dijalankan gitu. Coba kita klik lagi bendera hijaunya sama-sama, nanti bakalan jadi ke Polres lagi ya, atau ke yang hijau lagi di awalnya. Tuh, kayak gitu. Jadi dia bakalan dari yang hijau lagi. Nah, jadi si singanya tuh jadi ada di tengah kayak gini loh, jadi bagus ya. Jadi seakan-akan dia tuh lagi udah jauh mengejar si kelinci sama si zebra gitu ya. Tapi nggak kekejar gitu loh. Oke, sekarang kita tambahin apa lagi nih? Wait. Oke, sekarang setelah kita tambahin, kita klik lagi lionnya ya, singanya kita klik lagi, singanya diklik lagi sama Caca sama Nadine diklik lagi singanya. Lalu setelah kita tambahin go to X ini, Nadine mau kemana? Oke, nah Nadine udah kembali lagi. Setelah kita tambahin go to X terakhir ini, kita bikin dia ngomong sesuatu lagi. Jadi tambahin say ya. Kita tambahin lagi say-nya, yang ini say, ini kita tambahin say-nya. Nah ya, tambahin aja say ini di looks ya, looks tuh di pinggir looks ya, yang warna ungu. Kita tambahin say yang paling atas yang ada wait secondnya, yang ada tunggunya. Kita ubah di sini eh, buat si singanya ini bertanya-tanya. Waduh, mereka, aduh, mereka pada
Mana ya? Nah, gini. Jadi dia kebingungan tuh ya. Jadi mereka tuh pada kemana? Padahal dia kan nggak mau makan gitu ya. Udah kenyang gitu ya. Nah, kayak gini tambahin. Lalu kita setelah kalian klik ini, kalian tambahin lagi grid. Grid yang ada di motion ya. Diklik motionnya di paling atas yang warna biru. Lalu kita tambahin lagi grid yang random position. Kita ubah lagi ke zebra gitu ya. Nah, kita ubah lagi ke zebra. Supaya apa? Supaya dia setelah ngomong kayak gitu, setelah kebingungan, dia melanjutkan pencariannya gitu. Setelah itu kita tambahin hide. Yang terakhirnya kita tambahin hide. Coba kita ke looks lagi yang ini. Lalu di bawah ada yang namanya hide. Nah, yang ini. Set. Udah deh. Jadi ya. Coba kita play ya. Kita play bendera hijaunya sama-sama. Hmm. Alam baju jenggot sangat dekat. Oke, coba Caca sama Clara bagi layar. Kakak mau lihat hasil punya kalian. Coba dari Caca dulu. Caca di play ya. Mantap. Ya, selamat pagi dulu ada singa yang hmm, nice. Sama ya, punya Caca keren. Coba kalau punya Nadine gimana? Lah, kok coba lanjutin dulu ngetiknya. Aneh. Aneh, apalagi aneh apa nih? Aneh kali mungkin ya. Oke, aneh 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 kali mereka gitu ya. Nice. Coba di klik bendera hijaunya, Nadine. Nah, ini kamu ada yang kurang, Nadine ya. Kamu ada yang kurang. Coba tambahin lagi glide di motionnya. Tambahin glide di motion yang ya. Nah, lalu ubah ke zebra. Yang di paling bawah, ubah ke zebra ya. Dan tambahin hide. Coba di looks-nya tambahin hide. Hide di bawah. Nah, ya, hide. Nice. Coba di play lagi. Nice. Coba kita sekarang diskusi dulu. Itu adalah animasi sederhana yang memang ini sebenarnya kalian bikin sendiri ya teman-teman ya. Tapi kakak merasa di pertemuan sebelumnya kita nggak maksimal penjelasannya. Jadi kakak contohin lagi ujung-ujungnya pembuatan animasinya. Nah, tapi sampai sejauh ini harusnya Caca sama Nadine paham beberapa kode terkait penggunaannya ya untuk membuat sprite-nya seperti apa. Kayak tadi kalau untuk jalan tadi kalian nambahin apa? Kalau untuk si sprite-nya jalan nambahin apa? Glitch. Glide. Ya, untuk jalan nambahin glide. Kalau untuk nunggu nambahin apa? Shaken. Ya, Eh, wait second untuk nunggu.
Untuk berada di posisi awal ketika kita klik bendera hijau, nambahin apa? Go to X. Dan Ya, ih, nambahin go to X. Lalu untuk pindah latar belakang, nambahin apa? which backdrop to. Ya, nambahin switch backdrop ya. Nah, seperti itu ya. Kalian kan udah paham banget tuh. Nah, jadi kakak tantang buat kalian ya. Kalian bikin animasinya nggak apa-apa, lebih sederhana dari ini juga nggak apa-apa. Itu kan tadi panjang ya, maksudnya panjang tuh itu ada 3 karakter tuh, ada 3 sprite. Nah, minggu depan di pertemuan minggu depan, Nadine sama Clara, kalau si Naren kita abaikan dulu karena dia gak hadir. Jadi Nadine sama Clara sama Caca, kalian bikin animasi yang kayak tadi ya di halaman yang sama di sini. Jadi gini caranya. Jadi kalian ini kan udah ya, udah apa namanya, udah apa namanya, tapi ya udah deh nggak bisa lah, ya nggak usah lah ya. Coba kalian sekarang karena tidak ada lagi gitu ya ininya apa namanya projectnya setelah kalian submit yang ini ya udah gitu. Coba kalian buka apa namanya bookletnya di sebelah kanan, lalu kalian centang-centang satu-satu dan disubmit ya. Coba kalian checklist, checklist, checklist dan disubmit. Lalu diklik save ya. Klik save-nya. Nah, sampai dia jadi saving gitu. Apa? Nggak bisa. Caca nggak bisa. Coba Caca bagi layar. Kenapa nggak bisa? Nah, ini udah. Caca ini udah ya. Oke, sekarang kita jawab yang apa namanya? Kita jawab yang emot-emot itu. Kita klik Caca next ya. Diklik emoticonnya. Yang atas maksudnya nih yang kayak gambar orang senyum Udah di aku atasnya diklik. klik. Udah aku klik. Nice. Kalau udah diklik gak apa-apa. Ini kalau yang belum kita jawab sama-sama nih. Apakah materi pelajaran terasa Hmm. mudah dipahami dan menarik? Nah, ini Ya, jawab sejujurnya aja ya. Kalau kalian merasa menarik ya jawab yang ini. Kalau tidak berarti yang ini. Kalau nggak ya. menarik berarti jawab yang ini. Intinya kalian jawab sejujurnya aja ya. Nah, lalu ini nomor 2 sampai 4 ini kalian jawab, apakah kamu mengerti cara membuat proyek sendiri di laboratorium? Nah, ini jawab sesuai dengan memang sesuai dengan bukan keinginan, Siap. sesuai dengan pemahaman kalian ya. Kalau kalian memang ngerti ya berarti ya gitu, aku mengerti gitu. Gitu ya. Lalu yang ini juga dijawab. Apakah kamu suka dengan topik proyeknya? Nah, tadi ya yang animasi yang kakak bikin, yang kakak contohin, kalian suka atau enggak? Kalau kalian nggak suka ya jawab aja nggak suka gitu ya. Kalau kalian suka ya jawab gitu. Lalu ini nomor 4, apakah kamu berhasil mewujudkan ide-ide kamu? Dah. Nah, Iya. ini sisanya kalian harusnya bikin ya ide-ide bikin animasinya sesuai ide kalian. Kan kalau tadi itu ide kakak tuh ya, tapi kakak contohin gitu. Nah, harusnya kalian bikin ide kalian. Oke teman-teman, untuk malam ini pertemuannya nggak lama-lama, kita cukup 1 jam aja ternyata ya untuk proyek animasinya. Bentar.